Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonafis Alfasai Zakaria dengan NIM 053649703 dari program studi S1 Sistem Informasi Universitas Terbuka Purwokerto. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan kode mata kuliah STSI 4102 yang berisi tentang cara membuat flowchart, pseudocode, dan program Java untuk kasus perhitungan gaji dan lembur karyawan yang telah diberikan oleh tutor Tuton. Oke. Penjelasan algoritma dan konsep dasar. Sebelum membuat program, kita perlu memahami apa itu algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Dalam dunia pemrograman, algoritma membantu kita menyusun logika program sebelum ditulis dalam bahasa pemrograman. Tanpa algoritma yang baik, program bisa berjalan tidak efisien atau salah perhitungan. Karena itu, setiap program komputer termasuk dalam program Java yang saya buat berawal dari penyusunan algoritma. Langkah pertama dari pembuatan program adalah menuliskan pseudocode. Pseudocode adalah menulis yang berfungsi untuk menggambarkan logika program menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saya sudah membuatnya di Visual Studio Code dalam bentuk format txt dengan cara yaitu start sebagai awalan dan sebagai pembuka pasti diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Pertama yaitu input golongan jam lembur, lalu kita menggunakan logika if, golongan sama dengan A, lalu pakai then, gaji, underscore, pokok. Nah, kenapa pakai underscore? Ini sebagai kata sambung ya teman-teman. Gaji pokok 5 juta, lalu gunakan else if, golongan C, then, gaji pokok 6 juta, lalu menggunakan else if lagi, golongan C, gunakan then lagi, lalu bawahnya gaji pokok, ini gaji pokoknya 9 juta, lalu and if, karena untuk menutup dari if awal ini. Lalu select case jam lembur, misal kasus pertama gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,3 itu jika lemburnya 1 jam ya. Nah, jika case 2 ini 2 jam lemburnya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Mungkin kalian bertanya ya, kok 0,30 terus ini kok kalinya begini? Ya, karena biar bisa dibaca oleh sistem dan bisa langsung di running ataupun di compile. Lalu lanjut di case 3 jam gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34 dan kasus ke 4 jam ini gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Nah, jika lembur 5 jam sama lebih dari sama dengan 5 jam itu sama dengan gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,38. Lalu end select. Kenapa end select kak? Ya karena ini kita udah membuka select di awal, kita harus close dengan end select. Lalu di bawahnya ada total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur.
outputnya, jadi total penghasilan dari gaji pokok plus tergantung berapa jam lemburnya ya teman-teman. Habis itu kita menggunakan perintah N. Nah, kita masuk ke flowchart ya teman-teman. Flowchart ini sudah saya buat, selalu diawali dengan start ya teman-teman kalau flowchart, dan diakhiri juga dengan N. Jadi gini teman-teman, input golongan jam lembur, start input golongan jam lembur. Oke. Nah, golongan A gaji pokoknya kan gini, 5 juta kan. Golongan B gaji pokoknya 6,5 juta. Golongan C itu 9,5 juta. Kelihatan nggak ini? Kelihatan lah ya. Nah, terus di bawahnya gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,30 itu kalau lembur 1 jam. Sama yang bawahnya nih, gaji lembur 2 jam itu gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,32. Lembur 3 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,34. Lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Nah, ini nih yang unik nih. Lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam itu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Sorry, ini salah tulis. 0,338. Nah, setelah ketahui jadi ada total penghasilan. Total penghasilan itu apa kak? Itu tadi dari gaji pokok plus gaji lembur, tergantung lemburnya berapa jam. Bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau lebih bisa. Kalau lebih kan ikutnya yang ini ya teman-teman. Lalu setelah itu total penghasilan terus kita tutup dengan N. Nah, lalu kita coba di programmingnya di bahasa Java ya teman-teman. Ini yang kita pakai bahasa Java. Kita pakai import Java util scanner terus public class tugas 1 public static void main staring arc kurung tutup. Nah, kita pakai perintah scanner input ya teman-teman. Itu sama dengan new scanner dalam kurung system.in titik koma. Sistem, lalu kita panggil sistem outprint. Nah, masukkan perintahnya yaitu S, masukkan golongannya A atau B atau C ya teman-teman. Lalu cara golongan input titik next line kurung buka kurung tutup titik char at dalam kurung indeks sama dengan indeks 0. Oke. Terus ini pakai sama dengan input next integer. Terus di bawahnya ada double gaji pokok, double gaji pokok, double gaji lembur 0, 0. Nah, ini nih yang menghitung gajinya nih. Kita menggunakan yang tadi ya, yang sudah dibuat di awal nih. Sama persis. Oke, ini juga sama. Nah, itu udah, ini kan udah nih. Else if, terus ini else if lagi, terus double sistem out print in, terus total penghasilan. Let's go kita running. Ya, jadi ya teman-teman. Jadi ya, misal kita pakai golongan C misalkan ya, golongan C
Iya teman-teman, ini ngelanjut yang tadi ya. Tadi kan aku potong karena durasinya. Oke, tadi kita sudah sampai di golongan C karena udah jadi. Nah sekarang kita masukin jam lembur. Oke, misalkan kita main di loh, kok ngelag? Nah, penghasilannya sekitar 12 12 juta 700 ya, 12 juta 700 teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga angkanya juga harus benar ya, dari else if-nya ini jam lembur dilihat dulu lemburnya berapa jam ya teman-teman. Ini kayak misalkan 3 jam berarti tadi golongan C dikali 0,34. Oke, gitu. Itu jadi total penghasilannya. Nah, gitu teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan, saya sangat-sangat menerimanya dan sangat senang sekali untuk menerima saran itu. Kekurangan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.